Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Sukacita terbesar adalah ketika kita datang di tempat ini berjumpa dengan saudara seiman dan menikmati kehadiran Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau bersorak bagi Engkau, nama yang memberikan kami keselamatan. Amin. Nama yang begitu hebat dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Semua makhluk tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diaminkan. Engkaulah yang hebat, Engkaulah yang dahsyat Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan dipuji, Raja atas seluruh bumi, angkatlah suaramu, tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Layaklah Tuhan dipuji, Raja atas seluruh bumi, angkatlah tanganmu, tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Bagimu
besar, jauh melebihi dari apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi bersyukur, menari bertepuk tangan bagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan senang ketika umatnya memuji dan membesarkan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita? Mari beri salam samping kiri kanan atau 5 orang, katakan, Engkau Allah yang besar dan Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran bagi kita. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus jalan. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, balik, saya katakan temannya. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus yang menawarkan keselamatan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Sukacita adalah bagian kami, dan kebenaran-Mu pun adalah menjadi kesukaan kami. Karena kebenaran Tuhan yang memerdekakan kami. Biarlah hati kami diliputi sukacita ketika kami mau mendengar suara Tuhan melalui hamba-Mu. Layakan kami membuka hati kami Tuhan selebar-lebarnya untuk diisi firman Tuhan. Sebab benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah sia-sia, akan bertumbuh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. yang menyelamatkanku. Amin.
sekolah minggu dipersilahkan masuk. Hatiku Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa Anak-anak sekolah minggu semua sikap berdoa. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Kami mau menyanyi, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan supaya kami lakukan. Karena itu Tuhan, berkati kami semua supaya kami bergairah, supaya kami bersemangat waktu memuji Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, semua kami diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami bawa kepadamu dalam namamu, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus kebenaran. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, dan kami perlu anugerah-Mu. Nyatakan janji-Mu kepadamu Tuhan, kepadamu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ini komitmen kami Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Karena itu kami perlu anugerah-Mu yang menyanggup kami memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa
Sebab tidak ada perkara yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Betapa panjang, lebar, dalam dan tinggi kasih-Mu. Karena itu kami senantiasa membutuhkan kebenaran. Kami renungkan bersama-sama. Dan Tuhan berkati urapi kami semua, biar kami mengerti dan sanggup melakukannya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Dan setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya. Kita pada minggu kedua di bulan Juni. Oleh anugerah Tuhan kita ada di pertengahan tahun. Dan setiap hari dalam hidup kita sesungguhnya adalah anugerah. Amin. Ya, karena tidak ada orang yang berkuasa atas hidupnya, toh. Begitu. Pemazmur bilang selangkah lagi, begitu. Maut di depanku. Saya bilang bahkan orang berjalan sekalipun tidak punya kuasa untuk menetapkan satu langkah kakinya. Begitu. Melangkah-melangkah tiba-tiba tersandung. Nah, begitu. Itu suatu penggambaran. Dan Alkitab jelas bilang kita seperti bunga, pagi-pagi mekar, sore layu. Seperti lamanya satu kawal aplos jaga, tidak terlalu lama, begitu kan? Alkitab bilang. Dan juga seperti embun. Pagi-pagi ada, matahari terbit, hilang. Seperti uap yang tidak terlalu jauh-jauh dari tutup panci. Ya toh? Pas naik begitu, satu jengkal dari tutup panci, hilang. Kemarin saya masih lihat dia naik motor tuh. Hei, bisanya, gitu kan? Bisa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang beriman di tengah tantangan. Wah, ini sering kita bicara tentang tantangan, kita sering bicara pergumulan, kita sering bicara masalah, dan tidak jarang akhirnya itu menjadi fokus. Bukan Tuhan yang menjadi fokus. Maka suatu ketika pernah ada seorang jemaat bilang begini, Pak Gem, jangan selalu berkhotbah tentang masalah. Jangan selalu berkhotbah tentang pergumulan. Nanti kita berfokus pada masalah dan pergumulan. Benar juga ada benarnya. Ya toh? Ketika kita berfokus kepada masalah, kepada tantangan, kepada pergumulan, maka kemudian Tuhan menjadi tersingkirkan. Tetapi persoalannya ketika kita tidak juga berkhotbah tentang masalah, pergumulan, tantangan, persoalan ini tidak jarang menjadikan orang jauh dari Tuhan, bahkan hilang. Ya tidak? Macam-macam bentuknya, gitu. Makanya tantangan ini, masalah, pergumulan adalah bagian dari hidup kita. Tapi sekali lagi bukan ketika kita membicarakannya, kita memfokuskan diri kita kepada masalahnya, kepada tantangannya, kepada pergumulannya. Tapi kita memfokuskan kepada Dia yang lebih besar dari tantangan, masalah, pergumulan. Amin. Ya, seperti nyanyian tadi tuh. Apa itu? Yesus kah apa itu? Lebih raja raja segala raja, raja atas bumi, begitu. Melek haolam, raja atas alam. Melek haeretz, atas dunia ini, atas bumi. Oke. Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang beriman di tengah tantangan lewat kehidupan seorang hamba Tuhan, tokoh iman yang ditulis di Ibrani pasal 11, kisahnya di Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 22. Kita bicara tentang Nuh, ya. Kejadian pasal 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan ya. Ya.
boleh tidak pakai dihilangkan saja latar belakangnya nih, yang ada Welcome ini. Waliakomo. Kalau bahasa Wanci itu pulau Waliakomo itu selamat datang. Pulang, sorry. Welcome, selamat datang. Kalau bahasa pulau Waliakomo itu pulang. Oke. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh, inilah Toledot. Inilah apa ya? Ya, riwayat silsilah ya, kisah tentang Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nuh adalah seorang yang benar. Sedek atau dalam bahasa Arabnya sodik. Sering dengar kata itu tidak? Sodik. Nah, kalau sedek sering toh, Melki sedek. Melki itu raja. Melek toh. Melek, Melki sedek, raja kebenaran. Oke. Dan tidak bercelah. Tamim. Yang sering kita dengar tamim sama bahasa Arab. Sering dengar tidak kata tamim? Siapa? Apa Ibu Mer? Ya, betul. Amirul Tamim, ya. Salah satu senator ya, anggota DPD wilayah Sulawesi Tenggara. Amirul Tamim. Amir itu emir, Umar itu pemimpin. Tamim itu tidak bercelah. Oke. Tamim atau tamim bahasa Arab. Oke. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sezamannya. Alkitab tegas bilang begini, bahwa dia benar, dia tidak bercela, bukan berarti dia tidak berdosa. Karena Roma pasal 10 jelas bilang toh, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang dimaksudkan benar tidak bercela di sini adalah dalam konteks kehidupan Nuh pada saat di zamannya itu. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu di pasal 6 Alkitab dengan jelas bilang begini, pasal 6 ayat 5. Tidak usah buka, nanti di atas sekali. Alkitab bilang begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi orang pada zaman itu cenderung. Tapi Nuh hidup dalam kebenaran dan tidak bercela. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi Roma pasal 3 ayat 10, 11, 12, ayat 23 juga jelas bahwa tidak ada orang tidak berdosa. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang dimaksudkan benar tidak bercela di sini dalam konteks Nuh di zamannya. Oke, lanjut. Tidak bercara di antara orang-orang sezamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah diterjemahkan dari frase dengan Allah Nuh berjalan. Ya, jadi berjalan dengan Allah, tapi lebih tepatnya sebenarnya dengan Allah Nuh berjalan. Berjalan bersamamu, itu bergaul, karib, intim, bicara tentang relasi. Ya. Tadi pakai bahasa Inggris sedikit di belakang sebelum kita doa, lalu Bu Gem bilang, pakai bahasa Inggris Pak Gem. Habis baca koran masalahnya. Relasi, relation. Makanya kekristenan bukan hanya religion, tapi terutama adalah relasi, hubungan kita sebagai ciptaan dan sang pencipta, antara makhluk dengan khalik. Oke. Baru satu ayat sudah jauh sekali, lama ini. Oke, kita baca dulu kalau begitu. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, secara antropologi, ilmu bicara tentang manusia. Kemudian 3 ini melahirkan suku bangsa toh. Orang-orang Semitik, orang Ham, dan Yafet. Suku bangsa Kaukasus, Negrito yang hitam-hitam begitu, dan Mongoloid.
3 toh. Nah, kita termasuk suku bangsa Mongoloid, orang kulit kuning. Walaupun sekarang tidak sesederhana itu lagi, tidak dibilang begini Kaukasus, Negrito, Negroid, kemudian Mongoloid, tidak sesederhana itu karena dia kemudian bercabang, ya, bercabang sedemikian. Bahkan kita orang-orang Mongoloid kemudian nanti masuk ras Melanesia, Melayu, begitu pokoknya tidak sesederhana. Yang jelas dimulai dari Sem, Ham, dan Yafet. Kenapa demikian? Karena perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa kemudian itu diulangi kepada Nuh. Kenapa? Karena semua sudah musnah kan? Tinggal berapa orang? 3, 4, 8 ya. Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Hafet dan istrinya. Ya, itu. Itu bisa Bapak Ibu baca di pasal berikutnya perintah itu. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa diberikan kepada Nuh. Karena kemudian manusia seperti di Pertamina begitu, mulai dari nol. Wah, gitu. Tinggal 6 ini melahirkan suku bangsa berikutnya. Oke. Makanya pernah saya ditanya begini, Pak Gem, waktu anak-anak Adam dan Hawa itu menikah dengan siapa ya? Saya bilang menikah sesama mereka tuh, karena baru ada Adam dan Hawa, kemudian ada anak perempuannya, ada laki-lakinya, dan pasti mereka begitu. Incest dong? Tidak. Karena incest itu hukum sekarang. Begitu. Jadi waktu baca Alkitab itu tidak bisa bilang, dulu bang. Dan pun akhirnya kemudian generasi itu sampai tiba kepada generasi baru, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Jadi it's okay. Oke, lanjut. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, sekali lagi dikatakan begitu. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan Bapak Ibu, kalau naik ke atas di pasal 3 diberi kesempatan 120 tahun. Memang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bilang begini, ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu bukan bicara umur manusia, tapi kesempatan. Makanya selama 120 tahun sejak Allah menyampaikan firman-Nya kepada Nuh tentang penghukuman, Nuh menginjil selama 120 tahun itu. Yuk Pak Gem, iya betul, Rasul Petrus bilang begitu. Kita buka dulu Petrus, 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5, salah seorang membaca. 2 Petrus, Pak Agus baca. 2 Petrus 2 ayat 5. Silakan. Pemberita, nu pewarta, nu penginjil, nu siar selama 120 tahun. Jadi ketika datang pemberitahuan tentang penghukuman itu selama 120 tahun itu, Nuh menyampaikan. Berapa orang bertobat? Hanya istrinya, 3 orang anaknya, dan menantunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau bilang, kalau kita siar, orang tidak percaya, orang tidak mau terima, itu bukan bagian kita. Amin. Pembaca berita, pemberita itu hanya menyiarkan. Telah terjadi kebakaran pada tanggal atau pada pukul 12. Begitu toh? Tidak ada itu
pemberita di televisi langsung, Bapak Ibu percayalah. Lalu dia keluar dari TV, tolong percaya. Karena soal percaya itu karya Roh Kudus. Tuhan bilang begitu. Tapi kemudian bukan berarti lalu bilang begini, kalau orang mau bertobat Tuhan punya cara. Lalu kita tidak usah memberitakan. Tidak, karena rumusnya seperti itu. Pergilah. Begitu kan? Kan ada dua tujuan. Pertama, menjadikan semua bangsa murid dan ajar. Dengan cara apa? Pergi, bicara, kalau percaya baptis. Jadi tidak bisa ditiadakan. Tapi persoalan orang percaya itu hidayah. Begitu, bahasa ya. Pakai sedikit ini. Maksudnya Tuhan bilang begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih engkau. Bukan engkau yang menetapkan engkau percaya kepadaku, tapi aku yang menetapkan. Maka semua orang yang percaya itu karya Roh Kudus. Amin. Siapa pemberitanya? Saudara dan saya. Oke. Ya. Jadi jangan terlalu juga putus asa, jangan terlalu kecewa kalau orang tidak percaya. Amin, Bro Hen. Bro Henry. Ya, oke. Kita baca dulu sampai selesai ya. 14. Kembali ke bawah jembatan. 14. Buatlah bagimu suatu bahtera. Ya, kata bahtera itu diterjemahkan dari kata yang mengandung yang arti harafiahnya kotak. Apa? Ya, peti. Jadi kapal Nuh itu dari terjemahan ini bisa kita bilang tidak seperti kapal yang sekarang. Kemungkinan hanya bentuk kotak. Karena memang tidak ditujukan untuk mau berlayar seperti kapal. Bau-bau, Makassar. Tidak ada tujuan begitu. Tujuan yang penting mengapung. Makanya kalau Bapak Ibu baca ketika Musa lahir dan Musa ini mau diselundupkan, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bapak mamanya itu buat peti pandan. Sama kata yang dipakai itu, peti pandan. Tapi bukan pandan, persoalannya kita tidak kenal papirus toh. Maka Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dibuatlah peti pandan. Bukan daun pandan tapi daun papirus yang hanya tumbuh di Sungai Nil begitu. Yang kemudian dipakai menjadi bahan untuk buat kertas, lebih awet dari kulit, lebih awet dari parkemen. Papirus lahir paper, itu lahir kata dari kata papirus itu lahir kata paper, kertas, ya begitu. Bahasa Inggris kita ini. Oke, lanjut. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Perhatikan, petunjuk itu jelas, kayu gofir, batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Pakal, supaya jangan masuk air. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Misalkan satu hasta itu 45 senti. Makanya waktu saya masih di Ambon, waktu mau menulis skripsi nih, ya dulu juga kan kuliah ini teknik perkapalan hanya DO, bukan DO, menDO-kan diri. Jadi waktu saya menulis tentang teknik pembuatan kapal tradisional dalam rangka penulisannya itu adalah mengadopsi teknik mold loaf, ada satu lantai di mana kapal itu digambar hampir skala penuh, walaupun biasa dipotong, lalu mau dibawa ke sistem tradisional. Maka pergilah saya ke suatu daerah yang namanya Kalauli, tempat kelahirannya kepala kejaksaan Buton sekarang. Makanya dia masuk juga di kerukunan keluarga Maluku, Pak Ledrik. Bapaknya pernah ngajar di situ, maka Pak Ledrik besar di Kalauli itu. Saya ketemu dengan seorang pembuat kapal tradisional yang semua ukurannya pakai di badan. Wah, ini repot ini, bagaimana caranya? Dan waktu dia buat kapal terlalu mistis, terlalu. Jadi kapal itu diibaratkan manusia. Jadi waktu diletakkan lunasnya itu seperti manusia diletakkan tulang belakangnya. Kemudian rangka-rangkanya. Jadi filosofinya itu semua manusia. Persoalannya ukurannya itu berapa ukurannya ini? Oh, ini sekian jengkal.
Aduh repot juga ini begitu. Akhirnya ya singkat cerita saya berusaha untuk menghubungi anak-anak buahnya yang menggunakan cara menghitung dengan meter walaupun kira-kira begitu. Kalau sehasta itu 45 senti, tadi saya kali-kali ke 300 hasta itu kurang lebih 146 meter. 50 hasta itu 22 meter lebarnya. Dan kemudian tingginya 30 hasta, 13,5 meter. Dan saya konversi ke kapal Pelni, hampir sama besarnya dengan kapal Lambelu sekarang. Kapal Lambelu itu 146 meter, 5. Walaupun dia tidak bentuk kotak. Kurang lebih dari gawang sampai ke SMA 1. Kalau gawang ke gawang kan itu berapa? 90-an meter ya. Jadi dari gawang sampai ke halaman. Karena ini panjangnya 135 meter. Oke. Bisa dapat gambaran toh? Makanya banyak yang dimuat. Nah, pertanyaannya sekarang, termasuk cacing kah yang dimuat? Itu pertanyaan main-main. Orang bilang begini, kenapa cacing tidak? Cacing sempat habis katanya karena mereka hanya 2 ekor toh, mau memancing jadi 3. Tapi ada yang unik tentang kisah itu nanti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari konteks bukan kekristenan, di luar kekristenan, saudara kalau baca si kisah Nuh itu ada uniknya. Dari mana datangnya babi? Oh, dari mana ada yang dari mana datangnya kucing? Ada peristiwa itu terjadi di Nuh begitu. Tapi itu nanti Bapak Ibu carilah. Oke. Ayat 16 sekarang. Jadi ini besar kapalnya ya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Jadi bisa dimaklumi dengan kapal sebesar itu 120 tahun. Oke? Dengan peralatan seadanya. Oke, lanjut. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tuhan janji begitu. Hanya satu-satunya jalan keselamatan, orang masuk dalam bahtera itu. Dan kemudian di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Benarkah pasalnya kan? Betul ya? Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Bahtera itu, tipologi bahtera itu adalah Kristus. Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun. Oke? Jadi hanya masuk di dalam bahtera, yaitu Kristus. Makanya jangan keluar bahtera. Apapun persoalan dalam bahtera itu. Coba pulang nanti pikir-pikirkan. Banyak binatang ini, segala gajah begitu toh, kerbau, babi. Bagaimana itu merawat binatang itu 1 tahun 2 bulan. Bapak Ibu, Nuh masuk bahtera itu, tarik pintu kunci sampai keluar itu 1 tahun 2 bulan. 1 tahun di bulan kedua di hari ke-27. Begitu. Jadi bukan 40 hari. 40 hari itu ketika segala air langit dan air bumi keluar. Begitu kan? Tapi dari masuk, tutup pintu, keluar, buka pintu keluar itu 1 tahun. Karena Nuh masuk umur 100 tahun, keluar, Nuh masuk 101, keluar 102 kalau tidak. Nanti Bapak Ibu pulang bacalah begitu. Baca, oke. Perhatikan ini, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Mereka akan selamat kalau masuk di dalam bahtera. Dan bahtera kita adalah Kristus. Amin? Yes, sepakat itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari awal sampai akhir Alkitab itu bicara secara kontinu tentang Kristus. Begitu. Makanya ini Injil, begitu. Ya memang
Pak Gem, Injil kan hanya Matius, Lukas. Itu bicara tentang kita. Penggolongannya bahwa Injil itu Lukas, Matius, Yohanes, Markus. 4 itu Injil. Tapi secara keseluruhan ini Injil. Berita. Ya. Apa? Kabar baik. Baiknya di mana? Baiknya adalah Allah merencanakan keselamatan bagi manusia yang berdosa di dalam penebusan Kristus. Makanya di perjanjian lama itu gambar-gambarnya banyak, tipologi. Di perjanjian baru antitipenya begitu. Inilah penggenapan. Di sini janji, di sini penggenapan janji. Berarti tidak perlu perjanjian lama, sabar dulu. Di sini dijanjikan, di sini digenapi. Tapi bagaimana kita tahu bahwa ini penggenapan janji kalau tidak ada janji? Amin? Amin? Tiba-tiba saya kasih Pak Yos, HP, selesai. Dia tidak tahu bahwa itu penggenapan janji karena dia tidak pernah dengar bahwa Pak Yos nanti saya kasih HP. Begitu. Ini contoh Pak Yos ya. Jangan setelah selesai langsung Pak Gem, mana itu janji? Saya kasih kulitnya saja yang Oke? Jadi ini secara utuh ini Injil. Makanya tadi saya bilang waktu dia bilang Petrus pemberita itu bicara tentang memberitakan Injil. Oke, belum masuk ke slide kita. Oke. 17 lanjut. Baca dulu. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri dari anak-anakmu. Menantu. Makanya ini bukan sinetron Korea ini. Bukan sinetron ala Indonesia ini. Kalau sinetron ala Indonesia itu menantu dengan mertua selalu itu sinetron Pak Agus. Makanya Hawa itu yang perempuan paling bahagia katanya di muka bumi karena tidak ada mertuanya. Oh, kalau saya sayang mertuaku saya. Iya tuh. Karena Bapak Ibu saya mau bilang mertua itu kita punya orang tua tuh kemudian menjadi ketika terjadi pemberkatan nikah begitu. Ikatan keluarga itu bukan hanya dia dengan saya, tapi seluruh keluarganya. Amin. Yo, begitu. Itu janji tuh. Oke. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ayat 19. Baca dulu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya. Nah, dalam rangka kontinuitas. Begitu toh? Ya, gajah-gajah yang lain biar yang penting ada gajah laki-laki dan perempuan begitu. Jantan dan betina supaya nanti berkelanjutan. Bersama-sama dengan engkau jantan dan betina harus kau bawa. 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Itu tujuannya terus. Ayat 21. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Ya, ini bicara tentang menyimpan begitu. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu, makanan bagimu dan bagi mereka. Persiapan toh. Ayat 22 ini terakhir kita baca. Lalu Nuh. Jadi setelah ada perintah, Nuh mengerjakan, Nuh melakukan semua-muanya. Nah, bahasa kita di sini tuh di bau-bau. Kalau bilang semua-muanya itu lengkap, komplit, tidak pilih. Jadi ketika diperintahkan ukuran sekian, bahan kayunya sekian, jendelanya di mana, pintunya di mana, binatang apa saja yang kau bawa, Nuh melakukan semuanya. Komplit. Nah, kalau kita kan biasa nih. Karena saya yang bicara juga kadang-kala begitu tuh, saya pilih. Tuhan jangan ini berat yang ini. Iya tuh. Walaupun tidak bicara dengan Tuhan begitu, kita pilih-pilih susah yang ini nih, gitu. Tapi kan kita sudah belajar toh bahwa apa-apa yang susah sebelum Tuhan perintahkan yang susah-susah itu Tuhan bilang begini,
aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Baru ayat selanjutnya, kalau engkau mengasihi aku, kamu akan taat, kamu akan melakukan semua-muanya. Di depannya sudah duluan dikasih tahu, Pak Yos, sebelum disuruh pergi pasar, Tuhan Yesus bilang begini, ini ongkos jalan, habis itu disuruh pergi. Asik, dengan Tuhan ada fasilitas. Oke? Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lembaga Alkitab Indonesia asing menerjemahkannya. Perhatikan itu. Nu melakukan semuanya tepat seperti yang diperintah, demikianlah yang dilakukan. Iya kan? Komplit. Oke. Kembali ke slide. Kita bacaannya sudah ya. Beriman di tengah tantangan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar 3 perkara sehubungan dengan Nu. Ya. Keluarga adalah tempat pembelajaran iman bagi setiap anggotanya, betul. Dimulai di keluarga. Kenapa kita perlu keluarga? Karena pekan ini kan, bulan ini kita bicara tentang keluarga. Dimulai dari iman seorang pemimpin, bapak keluarga, kemudian itu Nu menjadikan dirinya teladan bagi suaminya, bagi anaknya, itu kan. Nu menampilkan diri sebagai kepala keluarga yang beriman meskipun menghadapi tantangan. Tantangan yang mana? Yang tadi itu. Semua orang kecenderungannya berdosa. Nah, maka 3 perkara kita mau belajar hari ini. Yang pertama, dasar dari iman yang ada pada Nuh karena karib, hubungan, bergaul dengan Allah. Ayat 9 tadi, dia berjalan dengan Allah. Ada relasi dengan Allah. Nuh adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dibuktikan dengan karakternya yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Itu yang saya bilang tadi. Nuh tidak ikut-ikut. Maka Roma 12 ayat 12 jelas Alkitab bilang begini, jangan mau kau ikut-ikut viral. Roma 12 ayat 12. Ya. Pak Yance tolong buka Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan. Roma 12 saya. Ayat 2, ayat 2. Ayat 2 Pak Yance. Kalau ini ya, ayat 2. Janganlah kamu ikut-ikutan dengan dunia ini. Itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita hidup di dunia ini. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan jangan ikut-ikutan. Tapi yang dimaksudkan ikut-ikutan ini adalah di luar kebenaran, begitu, toh? Karena di dunia ini juga banyak perkara yang mestinya kita contoh dan teladani, tapi sesuai dengan kebenaran. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dan itu Nuh hidupi. Kalau orang pancuri, Nuh tidak ikut pancuri, begitu. Iya. Dan hal-hal yang lain yang seringkali Bapak Ibu maaf kata menjadi pergumulan masing-masing kita. Ya tuh di sekitar kita. Kemarin seorang bapak di kuburan, kami bicara panjang lebar. Dia cerita banyak hal dan salah satu yang dia gumulkan hal yang seperti ini. Seorang pegawai dan dia harus bergumul untuk perkara-perkara yang seperti ini. Lalu saya bilang, ya setiap kita di bidang kita, di lini kita, di saf kita masing-masing, kita sedang diajar supaya tidak menjadi serupa dengan pola pikir dunia ini. Sekarang kan begitu toh. Kau jual, saya beli. Iya. Begitu, apalagi selesai sudah. Kau kira kau bisa bikin, saya tidak bisa. Nah, gitu. Jangan kau harap, kau belum tahu saya kak, semua isme-isme itu, cara-cara pandang dunia itu, begitu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kemudian saudara dan saya bisa membedakan mana maunya Tuhan, mana yang dia tidak kehendaki. Apa itu? Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dari mana sumbernya? Alkitab.
Maka dasar iman Nuh adalah karena dia bergaul dengan Allah. Dan demikian juga kita. Pergaulan kita dengan Tuhan dimulai dengan surat cintanya. Amin. Terserah cara baca kan beda-beda kita tidak bisa ini tuh. Makanya saya suka kalau Pak Stephen cerita tentang bagaimana dia membaca Alkitab secara runut. Makanya kalau sudah tanya nama-nama dan sejarah Isa garuk kepala juga saya. Iya. Cara baca itu. Apalagi sekarang kan sudah canggih tuh. Bahkan saudara tidak tahu membaca sekalipun, Alkitab sekarang ada Alkitab berbicara tuh. Tinggal dia bacakan kita taruh di samping baru dia yang baca. Bacaannya lagi bagus, intonasinya keren. Bukan seperti kita yang membaca Alkitab, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, coba, iya ada tuh yang intonasinya asik begitu, bacaannya seperti yang di berita-berita itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wih, asik kalau kita baca begitu. Persoalannya kapan selesai juga kalau kita baca. Tekniknya macam-macam. Boleh teriak-teriak silakan. Oke? Jadi dasar iman Nuh karena pergaulan dengan Allah, hubungan, dan kita pun demikian. Dari mana kita bisa memiliki dasar iman? Karena kita bergaul dengan Tuhan. Ini Nuh berjalan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, langkai slide berikut penjelasan. Langsung yang kedua lagi. Ya, jadi bergaul itu relasinya membaca firman, beribadah seperti ini, memuji Tuhan, termasuk zikir. Ya. Nah, lezikra, mengingat. Saya suka itu dengar-dengar kalau Bu Gemda sudah ke sana kemari dengan bahasa rohnya. Ini oke sudah itu. Lalu saya dalam hati juga bersambut. Ya, walaupun tidak berbunyi. Ya, betul. Seperti orang ke sana. Iya. Lalu saya juga metode masing-masing. Ya, cara itu bukan soal, bukan ini. Oke. Selain dasar dari iman, yaitu karena bergaul, karena memiliki relasi, kedekatan dengan Allah. Yang berikutnya bukan hanya sekedar dasar dari iman, tetapi praktek. Bagaimana menghidupi itu. Nah, ini yang seringkali maaf kata kita gagal juga. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Kemarin saya dengar itu kata sambutan dari keluarga duka. Terakhir setelah di ujung ucapan terima kasihnya dia bilang begini. Tidak ada tali yang tak putus. Tidak ada gading yang tak retak. Kalau ini sering saya dengar. Tapi ketika di depannya tak ada tali yang putus. Dan tak ada gading yang retak. Wes, keren. Dalam hatiku saya sambung. Tali boleh putus, tapi Tuhan bisa sambung. Gading boleh retak, Tuhan bisa menjadikan gading sebagai ukiran yang indah. Dalam hati saya itu, kalau saya jawab begitu kan tidak enak dia. Begitu, makanya memang hikmat itu berseru di mana saja. Termasuk kemarin itu khotbahnya, Pak Pendeta bilang, kita sering mengucapkan selamat ulang tahun, selamat panjang umur. Tetapi faktanya sebenarnya selamat pendek umur dia bilang. Kemudian pulang-pulang saya kasih tahu di Pak Hans, Pak Pendeta salam, selamat panjang umur, mengulang tahun, tapi juga sekaligus selamat pendek umur. Iya toh? Semakin jauh kita dari pintu masuk, maka semakin dekat kita ke pintu keluar. Itu waktu khotbah gitu. Pintu masuk itu adalah ketika kita masuk di dunia ini toh. Itu toh. Semakin kita jauh ke sana kan semakin tambah nih. Tapi semakin dekat pintu keluar. Hanya persoalannya kita tidak tahu kapan gitu. Makanya Hizkia itu, Hizkia kah? Waktu dikasih tahu tentang pintu keluarnya, dia pulang di rumahnya, di bait Allah kah tuh di rumahnya itu. Dia menghadap dinding. Baru dia menangis-menangis. Nabi siapa yang kasih tahu? Yesaya kah? Nah, ini juga ini gagal sejarah kadang-kala. Pas Nabi pulang baru mau naik keluar tangga-tangga dia balik lagi. Tidak jadi. Langsung Hizkia
Itu kalau itu asik itu. Tapi ya semua kepada Tuhan toh. Praktek iman tadi dasarnya adalah karena bergaul, keintiman dengan Allah. Kemudian prakteknya adalah ketaatan kepada apa yang diperintahkan itu. Makanya Yakobus bilang begini, iman itu tanpa aplikasi maka itu kosong, tidak bernilai. Dulu-dulu orang selalu memperdebatkan antara Paulus yang berkata iman, lalu Yakobus bilang perbuatan. Sebenarnya itu sama. Ini bicara tentang pohon dan buah. Paulus bicara tentang pohon, Rasul Yakobus bicara tentang buahnya. Begitu saja sebenarnya, sederhananya. Yakobus, Pak Yance buka, Yakobus 2 ayat 18. Jadi dasar iman adalah keintiman, pergaulan, hubungan, relasi dengan Allah. Kemudian praktek dari iman itu adalah ketaatan. Yakobus pasal 2 ayat 18 bilang apa? 18. Tetapi mungkin ada yang berkata, oh pada saya ada iman dan biar kepadamu perbuatan. Lalu Yakobus bilang begini, ini kepala gereja mula-mula ini waktu setelah ini saudara Tuhan Yesus, ini saudara Tuhan Yesus dari mama yang sama tapi tidak percaya Tuhan Yesus. Begitu kalau Bapak Ibu baca yang ditulis di Korintus toh, belakangan dia percaya, kemudian akhirnya menjadi pemimpin di gereja Yerusalem. Begitu, oke. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Di bagian lain dia bilang begini, karena iman tanpa perbuatan adalah ya, mati, tidak ada. Maksudnya begini, bahwa iman itu, percaya itu harus diaplikasikan. Harus diejawantahkan, harus diwujud nyatakan dalam tindakan. Seperti minggu lalu saya bilang tuh lewat khotbahnya ibu itu kan. Percuma kita tahu cara bercocok tanam. Pupuk apa, cara potong, okulasi, cangkok, sambung, dan segala teori itu. Tapi kalau kita tidak praktek, jangan harap lombo satu tumbuh. Makanya Bu Gem dia praktekkan, walaupun dia ambil pohon lombo dari Ibu Yohanes di bawah situ. Asiknya kalau saya sekarang kan tidak terlalu repot juga makan ya lagi ini maksudnya sejak negara api menguasai. Maksudnya dulu kan kita ini paling kuat RW makan itu tuh, kemudian akhirnya rasa tidak kemudian mulai belajar memutuskan untuk jangan yang pedis-pedis. Walaupun kadang-kala juga ya itu nih. Supaya menghindar dari hal itu biasa kalau makan pakai 2 biji lombo saja. Ambil makan, kunyah, pedis, sampai selesai makan masih pedis. Begitu, tidak sampai di dalam. Itu cara itu. Makanya saya suka ada pohon di situ. Pas mau makan tidak, tapi ambil satu tuh kunyah, walaupun tidak terlalu pedis itu. Kalau mau belajar yang pedis, belajar di Injil lah. Saya akui dia itu. Ya oke. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu. Jadi praktek iman itu adalah ketaatan. Dasarnya tadi adalah relasi dengan Tuhan. Kemudian kita kerjakan. Ayat 22 jelas tadi itu. Dia melakukan semuanya. Nuh mengajarkan kepada kita lewat bacaan ini. Bahwa iman adalah kata kerja. Ya betul, pistis, pisteo. Iman itu kalau dalam bahasa Ibrani di perjanjian, bahasa Yunani di perjanjian baru. Kata pisteo itu, pistis itu bersandar. Begitu, kata kerja memang kata kerja. Iman. Jadi iman itu bukan hanya sekedar bahwa saya sangat meyakini kursi yang besi ini bisa menahan beban saya yang 73 kilo. Dan puji Tuhan, konstan di 73 sampai 74. Biasa jarang 74, 73,8. Begitu. Nah, saya percaya bahwa kursi ini bisa menahan beban saya. Tapi itu belum iman yang bekerja. Sampai saya mendudukinya. Saya percaya Tuhan pelihara saya. Tapi itu baru dasar. Praktek iman adalah mempercayakan diri.
Makanya seorang akrobatik terkenal itu kisah yang paling klasik diceritakan pengkhotbah. Seorang akrobat terkenal Blondie itu zaman awal-awal tahun awal-awal masih Niagara belum sebagus sekarang. Dia bentangkan sling, lalu dia bilang siapa yang percaya bahwa saya bisa lewat sana. Lalu orang bilang oh percaya karena memang dia ahli akrobatik pada saat itu. Maka dia buktikan dia jalan. Memang ada beberapa versi yang bilang ada yang hanya jalan dengan penyeimbang, ada yang macam-macam lah versi itu. Yang jelas bahwa ketika dia tanya siapa yang percaya bahwa saya bisa jalan ke sana dan balik, semua orang bilang percaya. Pertanyaan berikutnya siapa yang saya mau gendong? Tidak ada yang mau. Karena siapa yang mau mempercayakan dirinya kepada saya untuk kita lewati? Tidak ada. Sampai ketika seorang anak mengangkat tangannya, lalu Blondie ini ada yang bilang digendong, dirongo, ada yang bilang pakai ini. Lalu mereka berjalan ke air itu, Niagara itu kan Kanada dan Amerika tuh, saking lebarnya. Nanti Bapak Ibu bisa jalan-jalan lah di Google. Dia jalan balik. Lalu selidik punya selidik. Anak itu adalah anaknya sendiri. Mempercayakan dirinya. Nah, begitu juga kepada kita, kepada Tuhan ya. Ya karena memang iman itu ada iman. Ya mengutip Bigman pendeta Bigman ya. Big Sirait. Saya suka dia. Karena dia autokritik khotbahnya selalu. Almarhum. Seorang hamba Tuhan yang sekalipun sudah berapa cincin di jantungnya tidak pernah surut melayani Tuhan. Dengan suara serak-serak bahasanya dan pokoknya saya suka juga. Dia bilang iman itu iman besar dan iman benar. Ini dua-dua harus ini. Iman besar itu seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Iman yang besar itu iman yang sanggup pindahkan gunung. Kadang-kala saya berpikir, oh Tuhan, belum sanggup. Sakit sedikit langsung paracetamol. Iman yang besar itu ketika Sadrak, Mesak, Abednego bilang kepada Raja Nebukadnezar, kami percaya Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami sering nyanyikan di gereja itu, sanggup menolong kami. Itu iman besar. Kenapa besar? Karena ini perkara nyawa tuh. Mau dibuang di smelter nih. Iya toh, di tungku api kan? Itu iman besar. Kami percaya dia sanggup tolong kami. Itu iman besar. Lalu iman benarnya dia bilang begini, kalaupun dia tidak tolong, kalaupun dia tidak bertindak, kami tetap percaya. Itu iman benar. Saya percaya Tuhan sembuhkan. Saya percaya Tuhan pulihkan. Saya percaya Tuhan berkati. Lebih besar itu. Tapi waktu kita rasa kita tidak terberkati, walaupun versi berkatnya harus juga dibenarkan, seakan-akan Tuhan tidak tolong, apakah kita masih percaya? Itu iman yang benar. Amin. Maka dua-dua kita butuhkan ketaatan. True faith dengan apa tadi saya bilang itu bahasa Inggris di belakang kan? Iman besar. Aduh, saya lupa sendiri. Ya, iman dan ketaatan. Dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. Dasar iman adalah bergaul dengan Allah. Kita sudah dikasih sarananya yaitu Alkitab. Memuji, memuliakan Tuhan, beribadah. Yang kedua, praktek iman adalah taat. Berat, susah betul. Siapa yang bilang gampang kah? Tidak ada. Tapi syukur janjinya adalah Tuhan kasih penolong yaitu Dia sendiri. Yang ketiga, ini yang kita suka. Di mana-mana semua kita suka hasil. Amin. Amin. Wah, siapa yang tidak suka hasil? Suka. Mari kita bicarakan hasil. Sepanjang malam kita bisa bergairah untuk bicara hasil. Tapi kalau yang bicara proses yang tadi tuh, yang mulai dari dasarnya dengan prakteknya, aduh kita tidak suka. Padahal Tuhan lebih sebenarnya suka dari prosesnya ketimbang hasilnya. Apakah Tuhan mengabaikan hasil? Tidak. Ya.
Hasil imannya akhirnya kemudian Nuh diingat, kemudian Nuh dikenang. Sama ketika Petrus masuk ke rumah orang kafir yang menurut dia seorang perwira, ya, seorang perwira yang namanya siapa? Cornelius. Wah, setelah terjadi peristiwa seperti Pentakosta di Kisah Para Rasul, Petrus bilang apa? Ternyata Allah itu tidak pandang bulu. Allah itu tidak rasis seperti kami yang rasis. Ya kan kadang-kala kita rasis toh? Iya tidak? Hati-hati Bapak Ibu. Pak Agus, jangan sampai Bapak dan saya rasis. Orang Toraja itu. Orang Toraja itu Toraya. Turunan para raja-raja yang berada di negeri ketinggian sana. Maka etnis yang lain berasal dari sana. Dianggaplah ya 4 etnis sana tuh Toraja, Bugis, Makassar, dan Mandar. Itu rasis itu. Atau rasis dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, kita baca dulu tentang Petrus itu, Kisah Para Rasul, supaya ini bisa kita lihat ya. Di mana tuh? Kisah 10. Kisah 10 ayat 35. Kisah 10 ayat 35. Makanya Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus merubuhkan tembok rasisme. Oleh matinya ia di atas kayu salib yang merubuhkan tembok pemisah. Sehingga tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada orang yang bersunat atau tidak bersunat, tidak ada orang barbar atau orang Skit, tidak ada vegetarian atau pemakan segalanya. Iya tidak. Bapak Ibu coba baca di Korintus itu tentang kalau ada yang menganggap hanya makan sayur-sayuran saja, dia makan untuk Tuhan. Kalaupun ada yang makan segalanya, segala yang berkaki, ya kerjakanlah begitu. Jadi dalam Kristus itu tidak. Makanya tidak ada suku bangsa yang superior dalam kekristenan. Ya betul, keselamatan datang dari batang Israel, pohon itu kita cangkokkan. Tapi mereka tidak lebih superior dari saudara dan saya. Karena kita semua adalah umatnya Tuhan, bangsa pilihan. Amin. 1 Petrus bilang begitu tuh. Israel yang pertamanya hanya menurut darah keturunan ini Israel. Setelah datang Kristus, semua itu dilekatkan kepada semua bangsa. Mata sipit, mata bola, rambut keriting, rambut lurus, hitam, putih. Pokoknya siapa yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi umatnya Tuhan. Amin. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, baru mengerti saya. Ini progresif namanya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Ini progresif. Ini ya, bukan Kristen progresif ya. Maksudnya gini, sudah ada di sini, hanya baru tahu di sini. Jangan tidak, sudah ada di sini baru diada-adakan. Misalkan Alkitab bisa saja salah. Ya toh, itu bukan progresif. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya begini, sesungguhnya aku telah mengerti. Oh, sesungguhnya hari ini aku tercerahkan. Begitu. Sesungguhnya hari ini pemahamanku mengalami apa? Pemulihan, anugerah pemulihan pemahaman. Bahwa ternyata Allah itu tidak rasis. Ya kau sendirilah. Ya toh? Bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat 35 lanjut. Setiap orang dari suku apa saja yang takut akan dia dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hasilnya Nuh berkenan. Maka perjanjian pada Nuh, yang 7 perjanjian itu, jangan hujat Tuhan, jangan sangkali Tuhan, jangan bunuh orang, jangan curi miliknya orang, jangan lakukan perzinahan, lalu apalagi, jangan makan binatang hidup, lalu dirikanlah lembaga keadilan. Itu dipakai kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul, ketika orang-orang non-Yahudi, bukan orang Ibrani, bangsa-bangsa Yunani, mereka percaya Yesus. Kemudian terjadi kasakusuk antara yang asli garis keturunan Ibrani dengan orang-orang. Lalu kemudian
Di Yerusalem terjadi muktamar, sinode pertama kali gereja, konsili pertama kali gereja. Baca Kisah Para Rasul. Untuk menanyakan persoalan tentang mereka itu. Apakah mereka itu yang bukan Yahudi harus disunat? Lalu kemudian ditulis keputusan. Tidak usah sunat. Tapi baru dijelaskan itu. Berlaku hukum Nuh pada orang-orang yang bukan orang Ibrani yang percaya pada Kristus. Kenapa? Karena Nuh memiliki pergaulan dengan Tuhan, itu dasar iman, kemudian ketaatannya dan hasilnya. Kiranya 3 pelajaran ini, pokok pelajaran ini bagi kita semua kita bisa hidupi. Amin. Amin. Ya, kita suka hasil, tapi Tuhan suka proses. Kadangkala ketika kita berdoa untuk sesuatu hal, Tuhan tidak langsung menjawab. Karena yang Dia mau, Dia proses kita. Orang Israel itu 40 tahun, satu generasi tak putar-putar di padang gurun. Dalam rangka apa? Tuhan bilang begini, ingatlah perjalanan nenek moyangmu selama 40 tahun itu. Untuk apa? Dalam rangka supaya apakah engkau sungguh-sungguh taat dan mendengarkan. Jadi yang mau diproses ini orang-orangnya dulu, supaya siap masuk tanah perjanjian. Maka yang masuk tanah perjanjian, generasi baru yang lahir di gurun pasir. Tapi yang namanya juga manusia, kecenderungannya berdosa, perjalanannya ya. Tapi maksud saya begini, dalam konteks hasil iman, bahwa kita suka hasil, tapi jangan lupa bahwa ada proses. Amin. Ya, Alkitab ajar begitu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap proses, mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan sanggupkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan bersama ini bukan sekedar pengetahuan yang mengisi kemampuan-kemampuan kami berpikir, tetapi biarlah firman-Mu yang kami renungkan ini menjadi tindakan perbuatan dalam hidup kami. Kami sadar sungguh bahwa berat, ada tantangan, tapi biarlah kami selalu memandang kepada Engkau yang berjanji bahwa Engkau sendiri yang akan menyanggupkan kami. Sehingga pun kalau kami gagal, kami kembali melihat ada Engkau. Hamba berdoa bagi kami semua, biarlah kami memandang Engkau seperti waktu kami masih kanak-kanak, waktu kami belajar berjalan, seringkali kami jatuh. Tetapi di samping kami ada orang tua yang Engkau tempatkan dalam hidup kami, yang kemudian mereka mengangkat kami, mendirikan, membuat kami berdiri dan kami mencoba berjalan. Kalau Bapa kami di dunia ini saja sedemikian mengasihi kami, apatah lagi Engkau. Bahwa kami lebih dalam memahami tentang kasih karunia yang ajaib itu, supaya kami bergairah melakukan kehendak. Dan pun sekali lagi, kalau ada gagal-gagalnya, kami tetap memandang kepada Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Santa Patakia Bapu Lamara mata siapa para karamas. Biar setiap daripada kami dengan keberanian iman kami berkata di hadapan-Mu,
bahwa kami bisa karena Engkau ada bagi kami. Engkau menyertai kami. Ini kami tuh umat kepunyaanmu, biji matamu, kawanan domba milikmu yang telah Engkau tebus dengan darah. Roh Kudus mengertikan kami terus bahwa sesungguhnya di dalam Kristus, kami dibentuk hari lepas hari untuk semakin segambar dengan Kristus. Karena itu sanggupkan kami juga Tuhan, dengan kerelaan hati kami. Kami mau setiap kami boleh berkata, ini aku, bentuklah. Tapi juga Tuhan, kasih kekuatan kepada kami untuk dibentuk oleh. Terima kasih, terima kasih. Ini kami semua. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu. Kiranya kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami, dan tidak akan kehilangan upah bagi kami yang dengar, mengerti, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang terberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Nanti dengan penuh kasih, Mother akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Kepada hambanya saya persilakan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau sudah memeliharakan kami hingga sampai pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah mulai dari pertama hingga sampai pada berakhirnya. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian kecil daripada kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini, Engkau berkati, kembalikan perwahyuan baru agar dia boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kota Bau-Bau. Bahkan Tuhan, di mana saja hamba-Mu berada boleh menjadi berkat. Dan oh Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu Bapak Gembala, Ibu Gembala menjadi berkat juga di tengah-tengah perhimpunan kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami Tuhan.
belum sempat memberi pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengar pengumuman kepada multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu kedua di bulan Juni ini. Masih dengan tema keluarga yang teguh dalam iman. Seorang pemimpin dalam keluarga harus memberikan teladan iman kepada istri dan anaknya. Contoh dalam Alkitab seperti yang dilakukan oleh Nuh. Lalu, bagaimana supaya kita tetap beriman di tengah tantangan? Yang pertama, memiliki dasar iman, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, praktek iman berupa ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir, hasil iman, yakni diingat dan dikenang oleh Allah. Bersama saya, Ashley, akan memberikan informasi mengenai kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Bergabunglah pada ibadah Mesbah Keluarga 1 yang akan diadakan pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 7 malam, bertempatan di rumah doa dengan pelayan sebagai berikut. Tuan rumah oleh keluarga Bapak Hans Mangori, WL oleh Ibu Dorcas, musik oleh Bapak Steven, dan firman oleh Saudari Widya. Selanjutnya,
Ibadah Mesbah Keluarga 2 akan diadakan pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 7 malam, bertempatan di rumah doa dengan pelayan sebagai berikut. Tuan rumah oleh keluarga Bapak Maksimantong, WL oleh Ibu Ike Latuhihin, musik oleh Ibu Oviana Ruruk, dan firman oleh Ibu Kundrat Berhitu. Latihan musik diadakan pada hari Kamis 13 Juni 2024 pukul 7 malam di rumah doa. Dan yang terakhir, ibadah Mesbah Keluarga 3 akan diadakan pada hari Jumat 14 Juni 2024 pukul 7 malam, bertempatan di rumah doa dengan pelayan sebagai berikut. Tuan rumah oleh keluarga Susanto Chandra, WL oleh saudari Jenny Peter, musik oleh Ibu Yongce, dan firman oleh Ibu Sincetan. Hai, bagi orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah Battle Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Pelayan Youth tanggal 15 Juni yaitu WL oleh saudari Gaby, musik oleh saudari Cecilia, dan firman dibawakan oleh saudara Martinus. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 16 Juni 2024 adalah sebagai berikut. WL oleh saudari Lydia Tambunan, singer oleh saudari Bunga Tobing dan saudari Cecilia Mantong, musik oleh Bapak Vincent Wijaya, Bapak Heri Kohang, Bapak Steven Wijaya, dan saudara Gabriel Hosang. Penerima tamu oleh Ibu Harlina, Ibu Eli Chuang, dan Ibu Ike Latuhihin. Doa oleh Ibu Yongche Lomilia, dan multimedia oleh Ibu Yulianti Ham. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi. Pelayan Battle Kids tanggal 16 Juni 2024 sebagai berikut. WL oleh Kakak Desi Berhitu, pendamping WL oleh Kakak Gaby, musik oleh Kakak Jaya, pelayan firman kelas kecil oleh Kakak Ashley, pelayan firman kelas besar oleh Kakak Murti, dan pendamping sekolah minggu Saudari Olive dan Saudara Marcel. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada 14 Juni, adik Eliezer Sadi, 14 Juni, Ibu Heni Tolanda, 14 Juni, Ibu Cheryl Tanalisal, 15 Juni, Saudari Megawati Mantong, dan 15 Juni, Ibu Olivia Palobo. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruruk. Kejadian 6 ayat 22 berkata, "Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya." Demikian Battle News minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Saya Ashley mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan Pak Gop? Saya persilakan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk pemuda remaja mau diingatkan kembali bahwa ibadah yang hari Sabtu kemarin ditiadakan diundur ke hari ini. Jadi ibadah pemuda akan diadakan di keluarga Pak Yos Oimatan karena dirangkaikan dengan ulang tahun James. Jadi seluruh pemuda remaja mohon saling memberitahukan di WA grupnya bahwa sebentar ibadah jam 7 malam.
Yang tidak tahu lokasi tempatnya nanti kumpul 6:30 di sini untuk sama-sama ke tempat pelaksanaan ibadah. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah kita adakan pertemuan dalam rangka kehadiran tim ya, tim penginjilan dari penginjil GM Mutu, seorang India berkebangsaan orang Malaysia berkebangsaan India, akan datang pada tanggal 8 Juli. 8 Juli tiba di Bau-Bau. 9 akan mengadakan kebaktian khusus KKR untuk pemuda, remaja dan dewasa muda. Jadi kita akan mengundang seluruh gereja-gereja anggota BAMAK tanggal 9. Tanggal 10 diadakan pendalaman Alkitab. Temanya tentang keluarga dan pelayanan. Itu dimulai dari jam 4 sampai jam 9 malam kalau sudah ada di sana. Jadi seminar itu ditujukan kepada seluruh majelis, pengurus jemaat, gembala, pelayan-pelayan, baik pelayan ibadah kategorial maupun pelayan-pelayan musik gerejawi, pemimpin pujian, kantoria, singer dan ya, untuk undangannya ke gereja. Tapi bagi kita jemaat keluarga, seminarnya itu karena itu temanya tentang keluarga dan pelayanan, jadi tidak harus Bapak Ibu kemudian, saya bukan pelayan profetik, saya tidak singer, jadi saya tidak hadir. Bukan. Maksud saya yang undangannya tadi, karena memang tempat terbatas begitu. Jadi tanggal 9 KKR Pemuda Remaja seluruh gereja-gereja anggota BAMAK. Hari kedua tanggal 10 seminar PA, pendalaman Alkitab tentang keluarga dan pelayanan. Kemudian tanggal 11 KKR umum. Ya, KKR umum seluruh jemaat. Maka kita akan juga mengundang gereja-gereja, tapi ada gereja yang kita undang secara keseluruhan jemaatnya. Tapi ada gereja yang kita akan undang pendeta dan majelisnya saja karena keterbatasan tempat, gitu kan? Ya, jadi saya berharap kita semua dukung kegiatan ini, baik dukung dalam daya. Jadi siapa-siapa yang nanti diberi tugas, karena kita tidak membentuk panitia seperti Natal, tetapi akan ada yang ditunjuk saja. Saya berharap kita bisa kerjakan itu. Ya. Kemudian selain mendukung dengan daya, dukung dengan doa, itu yang terpenting. Karena ini kegiatan rohani, maka harus didukung dengan doa. Dan yang D berikutnya, 3D, dana. Bagi yang terbeban, yang akan mempersembahkan persembahan untuk mendukung, ya tadi itu daya, doa, dana. Persembahannya bisa diserahkan ke Ibu Vivis bidang diakonia, persembahan diakonia. Nanti juga akan dianukan di WA group, tetapi bagi Bapak Ibu mungkin yang akan mempersembahkan secara khusus bisa juga lewat kotak persembahan, tapi dikasih keterangan persembahan misalkan KKR begitu ya. Dan kemudian karena kita akan memakai dana itu tentunya dengan persembahan dari diakonia juga untuk kita juga konsumsi atau hal-hal yang lain yang kita. Jadi saya berharap yang terutama mari doakan supaya ini sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan untuk membangkitkan juga iman kita lewat kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Tinggal kita menunggu berapa orang yang akan datang, timnya, karena mereka akan dari Maluku, dari Ambon. Saya minta sih sebenarnya supaya tanggal 7 hari Minggu itu ada di Bau-Bau supaya bisa melayani hari Minggu. Tapi ternyata mereka masih pelayanan di Ambon. Tanggal 8 baru di Bau-Bau. Jadi kemungkinan naik pesawat dari Ambon, Makassar, baru Bau-Bau. Doakan, mari kerjakan dan dukung dalam bentuk persembahan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel. Immanuel, namanya disebut
Immanuel. Immanuel. Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Immanuel. Kami sebut namamu. Dan itu yang akan kau perbuat atas hidup kami. Penyertaanmu sempurna. Karena engkau menyertai kami, maka kami akan sanggup menjalani kehidupan kami mengiring engkau. Disebut Immanuel. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Amin. 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 Di penghujung ibadah kami mendeklarasikan namamu Immanuel Elohim, Allah yang menyertai umatnya. Dan itu yang akan engkau perbuat atas hidup kami. Karena sesungguhnya keberhasilan kami, kemampuan kami mengiring Tuhan sampai pada akhirnya karena Tuhan sendiri yang menyertai kami. Syukur kepadamu kami boleh beribadah. Kini saatnya kami akan kembali ke rumah kami dalam aktivitas kami. Karena itu berkatilah kami sebagai orang-orang yang akan diutus kembali ke rumahnya dalam hidupnya untuk memberitakan kabar baik, mewartakan Injil keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu layakkanlah hambamu menumpangkan tangan sebagai saluran berkat dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih, kembalilah dalam hidupmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan. Hari ini dinyatakan kepada kita iman yang ada dalam kehidupan saudara dan saya karena kita memiliki relasi dengan Tuhan. Tetapi bukan itu saja, iman itu harus dihidupi di dalam ketaatan sehingga kita boleh menerima hasil dari ketaatan itu. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang kekal. Kasih karunia, damai sejahtera yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Allah yang Esa Tritunggal Mulia, kasih karunia dan damai sejahteranya tercurah atasmu, atas kita semua sekarang bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Salam sehati.